haji. Ya, insya Allah kalau Allah mudahkan, rencananya memang tahun ini insya Allah kami akan berangkat haji, yaitu saya, kemudian Cindy dan juga Ricis. Insya Allah kami bertiga akan berangkat haji. Insya Allah akan berangkat pada tanggal 12 Juni, insya Allah sampai 7 Juli insya Allah. Ini haji pertama untuk Ricis dan juga Cindy, dan saya sebagai petugas. Saya sebagai petugas haji, makanya berangkatnya tiap tahun karena saya sebagai petugas sebetulnya untuk membersamai para jemaah. Persiapan apa sih untuk Persiapan tentunya udah ada manasik haji. Manasik haji sudah dilakukan agar para jemaah haji ini lebih paham apa yang mereka lakukan di sana. Kemudian kalau untuk saya sendiri dan untuk adik-adik mungkin lebih persiapan kesehatan ya. Kalau Bunda sendiri karena memang qadarullah Allah izinkan ya untuk kembali mengandung. Wallahualam ya, saya harus lihat dulu pada beliau. Intinya beliau akan menjaga kesehatan, insyaallah. Kemudian kalau untuk Icis ya, intinya kalau ibadah haji ini kan ibadah fisik ya teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan bisa sehat karena jalannya kan jauh banget ya, berkilo-kilometer. hari yang warisan? Insya Allah ibadah haji dilaksanakan sebulan, insya Allah. Mulai tanggal 12 Juni sampai 7 Juli, insya Allah. Uma berarti Uma nanti sama Icis Icis sama sama Cindy. sini juga ninggalin anak-anak, sama Uma juga semua ninggalin anak-anak atau gimana? Iya, namanya haji kan semua orang kan kalau ada diberikan rezeki sama Allah, diberikan kesempatan pasti ingin sesegera mungkin kan sebagai seorang muslim untuk melengkapi rukun Islam kita kan terus semua. Jadi pastilah harus ada yang dikorbankan. Seperti saya, Bunda Icis dan juga Bunda Cindy ini kan meninggalkan pekerjaan sementara waktu, meninggalkan keluarga, anak-anak untuk berangkat haji. Jadi paling persiapannya lebih ke persiapan secara keilmuan. Kita sudah manasik haji alhamdulillah. Persiapan fisik sebenarnya untuk lebih sehat ya, karena kejadian tahun lalu itu cukup membuat kami agak trauma karena ibu kan koma ya teman-teman semua dengan serangan jantungnya itu karena terlalu panas. Dikabarkan nanti mungkin 47-48 derajat Celcius gitu. Jadi kita udah mewanti-wanti adik-adik, apalagi kan Bunda sendiri dokter, jadi sebenarnya dia udah tahu gitu ya bahwa jangan sampai dehidrasi, jangan sampai kurang minum. Karena kejadian ibu kemarin itu memang cukup membuat kita khawatir. Tapi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan kita udah persiapan untuk kesehatan, mudah-mudahan semuanya sehat. Paling persiapannya bawa obat-obatan sih, walaupun dokternya memang udah ada di sana, tapi setidaknya obat-obat yang biasa kita pakai sehari-hari gitu ya ada di tas. Jadi kalau ada apa-apa bisa cepat penanganan untuk diri sendiri gitu. Kemudian untuk adik-adik nggak khawatir karena mereka sekamar terus sama saya. Jadi mereka bilang pokoknya kalau kita nggak ngerti kita tanya yang boki gitu. Jadi saya pembimbing private untuk adik-adik. Pembimbing haji private untuk adik-adik. Pengalaman haji tahun-tahun kemarin, haji itu nggak bisa diprediksi ya teman-teman semua. Jadi kalau untuk melakukan rangkaian ibadah haji ini perlu kesabaran tinggi karena kita sudah merencanakan dengan sebaik mungkin, tapi di sana kita nggak tahu ujiannya banyak macam-macam. Ada yang tiba-tiba nggak dapat tenda, tiba-tiba nggak dapat makan, tiba-tiba nyasar hilang, banyak teman-teman semua. Ada yang tiba-tiba bahkan perkara ngantri di kamar mandi aja itu juga bisa jadi ujian karena saya waktu haji 2017 ngantri kamar mandi, ibunya sesek terus karena memang sudah sepuh ya, meninggal dunia juga gitu. Jadi kalau kayak tahun lalu kan juga jemaah haji banyak juga yang berpulang ya, rahmatullah ya teman-teman semua. Jadi ibadah haji ini bukan ibadah sederhana ya, ini ibadah fisik yang sangat luar biasa. Makanya saya mewanti-wanti adik-adik saya, ayo kita ibadah haji pada saat usia muda. Insya Allah kalau kalian punya rezeki di usia muda. Kenapa? Karena ibadah haji ini ibadah yang sangat amat melelahkan. Udaranya panas sekali dan kita nggak pernah prediksi apa yang terjadi di sana dan butuh kesabaran tinggi luar biasa karena apa yang kita inginkan kadang-kadang nggak sesuai gitu. Tadi saya bilang mungkin kadang-kadang hilang, nyasar, tiba-tiba tendanya nggak dapat misal ya, kita nggak pernah tahu ya apa yang terjadi di sana, tiba-tiba nggak dapat makan misalnya, tiba-tiba jalanannya macet berjam-jam, itu banyak sekali terjadi teman-teman semua. Jadi saya mewanti-wanti adik saya, ayo kita berangkat haji semudah mungkin kalau punya rezeki, karena saya banyak lihat ketika pengalaman haji di tahun-tahun sebelumnya, ibu-ibu sepuh, bapak sepuh itu memang yang paling rentan pastinya ya untuk akhirnya jatuh sakit dan akhirnya nggak bertahan gitu karena kelelahan yang luar biasa. Kondisi alhamdulillah Moana sekarang kondisinya sudah makin aktif, udah bisa beberapa kata, bahkan udah bisa beberapa kali itu satu kalimat juga udah bisa, dan memang harus sambil terapi terus. Itulah kenapa saya masukin ke beberapa sekolah sama ada beberapa guru terapisnya sama dokter terapisnya juga, karena kita dan sekolah itu ngebantu anak lancar bicara.
Ada berapa? Karena kan anak kan beda-beda ya, ada yang jalan dulu, ada yang bicara dulu, ada yang otak kanan, ada yang otak kiri. Jadi memang kita sambil stimulus. Dan di TK Maha ini juga Sleman memang sekolah di sini. Jadi kita buka juga untuk anak-anak inklusi ya, maksudnya anak-anak berkebutuhan khusus seperti Sleman kan ada kebutuhan khusus gitu. Kemudian ada beberapa anak juga, tapi memang pakai shadow teacher gitu, ada guru tersendiri yang mendampingi beliau. Dan menariknya, masya Allah saya juga baru tahu kemarin dari terapis dan dari dokter, ternyata memang sekolah ini penting untuk buat anak-anak yang speech delay. Akhirnya jadi banyak bicaranya karena gaulnya udah sama anak-anak sebayanya gitu. Berapa guru dan dokter mungkin yang mendampingi? Mau anak kak? Ya, terima kasih. Ya, thank you. Teman-teman mau sana boleh, mau sini boleh. Silakan. Ustazah Ya. dulu, Ustazah. Semua. Ada berapa apa pertanyaannya? Berapa total guru? Ya, berapa total Ya. guru? Ya. Kita berapa murid dipegang satu guru.